Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita semester 1 akan belajar tentang dimensi 3. Dimensi 3 ya. Jadi dimensi 3 untuk yang pertama kita belajar tentang jarak ya. Selanjutnya kita lihat ke peta konsep. Jadi yang akan kita pelajari selama semester 1 di materi dimensi 3 itu yang pertama jarak titik ke titik, terus jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak titik ke garis, garis ke garis, jarak garis ke bidang, ya, jarak bidang ke bidang. Seperti itu ya yang akan kita pelajari. Untuk yang pertama kita akan belajar jarak titik ke titik ya. Misalkan peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke titik B. Jadi misalkan jarak ke titik A ke titik B itu yang mana? Nah, kita lihat pada peragaan ini. Ini misalkan titik A, ya, terus titik B. Nah, kita yang manakah jaraknya? Nah, jadi peragaan ini garis antara A ke B. Jadi itu adalah jarak dua titiknya. Jadi jaraknya adalah garis panjang ruas garis AB, ya. Oke ya, paham. Jadi jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis AB. Terus selanjutnya, misal kita diketahui kubus ABCD dengan panjang rusuk A cm. Jadi semua rusuknya karena dia kubus A, maka semua rusuknya sama. Tentukan jarak yang pertama, titik A ke titik C. Nah, jarak titik A ke titik C. A ke C ini waktu sebelum ke kelas 12 di SMP dulu sudah belajar kan AC. AC itu merupakan diagonal bidang ya. Terus yang kedua A ke G. A ke G. Nah, jadi A ke G berarti AG. AG merupakan panjang diagonal ruang juga. Terus, dan yang ketiga, jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Ya. Jadi, ke tengah-tengah bidang EFGH itu adalah jaraknya, misalkan kita buat titik P. Jadi, jaraknya AP. Seperti itu. Jadi, 3 itu pertanyaan. Kita lihat ke penyelesaian. Yang pertama tadi, jarak titik A, ya, ke C. Jadi perhatikan segitiga ABC. Kenapa ABC? Ya, karena jarak titik A ke titik C, siku-siku itu pakai segitiga ABC itu siku-siku di B. Gitu ya. Boleh nggak Bu pakai segitiga yang lain gitu? Boleh, mau pakai AC. AC ini berhubungan dengan segitiga ACD itu juga boleh. Jadi nggak harus terfokus pada satu segitiga saja ya. Gitu. Maka AC itu sama dengan, karena dia segitiga siku-siku, pasti berlaku teorema Pitagoras ya. Jadi pasti berlaku teorema Pitagoras. Nah, jadi teorema Pitagoras itu pastilah penjumlahan dua sisi lainnya. Jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat, karena yang ditanya sisi miring. Kita masukkan nilai AB, panjang AB tadi A kan, A kuadrat, akar dari A kuadrat, BC-nya juga A ditambah A kuadrat. Jadi nilainya A kuadrat tambah A kuadrat, 2A kuadrat, akar dari 2A kuadrat. Jadi ini akar 2A kuadrat yang bisa keluar akar itu adalah A kuadrat. Jadi A kuadrat keluar akarnya A. Jadi tinggal A akar 2. Tuh ya. Oke. Jadi tahu ya. Panjang AC adalah A akar 2. Jadi bisa kita buat kesimpulan jarak diagonal sisi AC adalah A akar 2. Seperti itu. Ini pada kubus ya. Jadi nanti kalau ada diketahui suatu soal, dia langsung jarak AC, tidak perlu lagi cari pakai teorema Pitagoras. Jawabannya A akar 2. Selain AC, mana lagi yang dinamakan diagonal sisinya? D, B, A, F, E, B ya, B, G, C, F, H, F, E, G,
A, D, D, E, masih banyak lagi ya, D, G, C, H. Seperti itu ya. Itu merupakan panjang diagonal sisi. Tuh. Terus selanjutnya kita lihat selanjutnya itu jarak dari titik ke titik ya. Tadi yang ditanya kedua AG. Nah, kita lihat garis AG. AG merupakan diagonal ruang ya. Jadi diagonal ruang. Selain AG diagonal ruangnya mana lagi? Ya, B, HB, terusan CE, terus mana lagi? HB, CE, DF. Nah, jadi ada 4 itu ya diagonal ruangnya. Jadi kalau di situ kita perhatikan segitiga ACG. Kenapa Bu kok harus ACG? Tidak segitiga yang lain. Nah, tadi kan yang ditanya jarak AG. Terus kita harus mencari dua garis lain supaya dia tegak lurus membentuk segitiga siku-siku. Kenapa harus segitiga siku-siku? Supaya diselesaikan dengan cara teorema Pitagoras. Selain ke CG, boleh nggak Bu pakai segitiga yang lain? Boleh ya. Misalkan misalkan GEA dihubungkan ya. Itu juga boleh, sama saja ya. Nah, terus siku-sikunya kalau yang ini kita lihat siku-siku di C. Jadi karena siku-siku di C diagonalnya AG, maka AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kita masukkan nilainya. AC tadi sudah dapat yang sebelumnya. A akar 2, berarti A akar 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat. Jadinya apa? A akar 2 kuadrat berarti 2A kuadrat ditambah A kuadrat. 2 ditambah 1, 3A pangkat 2. Ya. 3A pangkat 2 kita keluarkan nilainya itu jadi apa? 3A pangkat 2 itu dikeluarkan nilainya A kuadratnya keluar akar jadi A akar 3. Itu ya. Oke, jadi diagonal ruang AG adalah A akar 3. Gitu. Terus kita lihat jarak dari titik ke titik ya. Kita lihat jarak dari titik ke titik untuk soal yang ketiga. Jarak AP ya. AP adalah titik dari A ke P. Nah, seperti itu. Terus habis itu kita harus bayangin dua garis lain supaya segitiga siku-siku di manakah? Ya, perhatikannya itu segitiga AEP ya, AEP. Nah, kebanyakan kesulitannya di situ ya. Itu siku-siku di E. Boleh nggak Bu pakai segitiga yang lain? Boleh. Misalkan kita hubungkan ya. Misalkan kita hubungkan dari P ke bawah sini ya ke alas terus dihubungkan garisnya ini. Nah, boleh juga pakai segitiga seperti itu. Jadi nanti yang dicari separuh dari AC terus panjang P ke tengah-tengah sini. Boleh ya. Nggak harus terfokus satu segitiga saja, boleh. Gitu. Nah, kita lanjutkan untuk segitiga AEP ya siku-siku di E maka pasti berlaku teorema Pitagoras AP sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EP kuadrat seperti itu ya. Jadi AE berapa nilai AE-nya ya? AE-nya panjang sisi pasti A kuadrat ditambah EP-nya ya. EP ini nilainya itu berapa? Nah, EP itu kan separuh dari EG. Nilai EG tadi itu kan A akar 2. Ya enggak? Nilai EG-nya A akar 2. Nah, jadi kalau EP itu separuh dari EG. Berarti setengah A akar 2. Itu ya.
Jadi setengah A akar 2 kita kuadratkan. Jadi nilainya kita selesaikan. A kuadrat tetap setengah A akar 2 dikuadratkan berarti 1/2, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat itu 4 ya, yang ini kita buat di sini. Nah, jadinya 1/4 A pangkat 2 ya. Akar A kita pangkatkan itu jadinya A juga ya. Seperti itu. Maaf, akar 2 dikuadratkan itu jadinya 2. Nah, ini ya. Jadi kita lihat di situ 2. Terus habis itu kita kecilin 2 dibagi 4. Jadinya setengah A kuadrat itu. Jadi A pangkat 2 ditambah setengah A kuadrat. Berapa jawabannya? 3/2 A pangkat 2. Bisa keluar akar? Bisa. A pangkat 2 itu bisa keluar akar. Ya. Jadi nilainya jarak A ke P itu adalah setengah A akar 6. Gitu ya. Terus kita sudah belajar jarak dari titik ke titik. Sekarang kita jarak dari titik ke garis. Nah, kita lihat peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis. Kita lihat peragaannya. Jadi ini misalkan titik A dengan garis G. Seperti itu. Jaraknya yang mana? Jaraknya itu lihat peragaannya. Jadi jarak ditarik itu harus tegak lurus ya. Jaraknya harus tegak lurus. Nah ini peragaan ini. Jadi dari A ke garis G. Bu, kenapa tidak jaraknya yang ke arah dari A ke ujung G di sini? Nah, apakah ini tegak lurus? Tidak kan? Terus habis itu A ke arah panah di sini. Apakah juga tegak lurus? Tidak ya. Jadi yang ditarik garis dari titik A itu yang tegak lurus dengan garis G. Itulah jarak titik A ke garis G. Situ. Maksud ya, jadinya jarak dari titik ke garis itu seperti itu. Jadi dia harus tegak lurus waktu kita narik garis. Lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Misalkan diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 5 cm. Jarak titik A ke rusuk HG. Nah, jadi perhatikan A ya, titik A ke HG. Nih, yang mana jaraknya? Ya, sebelum ke selanjutnya. Sama kayak tadi. Apakah dia ke AH atau dia ke AG atau dia ke A di tengah-tengah HG. Yang tegak lurus itu yang mana? Ya. Nah, kita lihat di pembahasannya. Jadi jarak titik A ke garis HG atau rusuk HG adalah panjang ruas garis AH. Kenapa Bu AH? Karena yang tegak lurus itu AH ya di sini. Nih kalau kita tarik garis tegak lurusnya di mana Bu? Nah, di sini kita lihat HG kalau kita perpanjang ya, itu kan seperti ini. Nah, di sini tegak lurus. Kalau ke tengah-tengah sini, nih tidak tegak lurus kan? Ke sini apalagi? Ya, itu maksudnya. Ya, jelaskan maksudnya. Terus kita lanjutkan. AH itu merupakan diagonal sisi, ya. Diagonal sisi itu A akar 2. Jadi kita sudah tahu AH itu A akar 2. Supaya membentuk segitiga siku-siku, kita lihat pada yang mana, ya. Jarak AH itu A akar 2. Jadi A-nya 5, akar 2. Seperti itu. Jadi, oh iya, yang dicari AH ya. AH, jadi panjangnya AH. AH itu langsung diagonal sisi. Tuh.
jarak titik ke garis ya. Kita lihat ke contoh 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Jadi semua sisinya rusuknya itu 6 ya. Jarak titik B ke AG. Nah, B ke AG. Nah, di sini yang siku-sikunya ternyata ya. B ke AG. Apakah ini di tengah-tengahnya ya? Kita lihat ke sini ya. Pembahasannya jarak titik B ke AG itu adalah jarak B ke P. Karena BP dengan AG itu tegak lurus. Nah, diagonal sisi bidang BG itu merupakan diagonal sisi. Kalau diagonal sisi berarti A akar 2, berarti 6 akar 2 ya, cm. Tuh. Terus habis itu yang kita lihat diagonal ruang AG, diagonal ruang kan A akar 3, berarti 6 akar 3 cm. Terus mana lagi yang mau dicari? Nah, kita lihat segitiga ABG ya, ABG seperti itu. Jadi yang ditanyakan panjang BP ya, yang ditanyakan berapa panjang BP. Seperti itu ya. Terus kita lihat segitiga ABG ya. ABG dah diketahui ya. Jadi waktu kita belajar trigonometri itu sin. Nah, kalau kita lihat mau mencari sudut sin A. Ingat ya, waktu trigonometri si demi depan per miringnya ini. Nah, berarti sinnya itu BG per AG. Itu ya, BG per AG. Nih, sama dengan sin A. Mana lagi depannya? BP kan? Nah ya, BP per AB. Dah, kita masukkan nilainya. BG dan AG-nya 6 akar 2 dibagi 6 akar 3. BP-nya yang dicari. Terus AB-nya 6. Oke, seperti itu. Terus BP sama dengan, nah BP kan kali silang itu. Jadi BP sama dengan 6 dikali 6 akar 2 dibagi 6 akar 3. Kita kecilkan nilainya, harus jeli mana yang bisa disederhanakan. Berarti 6 dengan 6 kita bagi 1. Jadi jawabannya tinggal 6 akar 2 per akar 3. Karena di bawah nilainya tanda akar, berarti harus kita rasionalkan. Dikali akar 3 per akar 3. Jadi jawabannya 6 akar 6 dibagi 3, dikecilkan lagi 2 akar 6. Seperti itu. Jadi BP-nya dapatlah 2 akar 6. Ya, jadi jarak B ke AG adalah 2 akar 6. Tuh. Kita ke contoh 3. Nah, biasanya menggunakan kubus, kita belajar sekarang ke limas. Ya. Jadi limas segi 4 beraturan, limas TABCD ya, karena beraturan pasti alasnya itu sama sisinya ya. Panjang rusuk alas itu 12 cm dan panjang rusuk tegak itu adalah 12 akar 2 cm seperti itu. Nah, jarak A ke TC adalah, jadi jarak A ke TC A titik A di sini dengan TC. Nah, langsung saja yang tegak lurus dengan A dan TC itu adalah garis yang berada di tengah-tengah TC. Jadi A dengan garis yang titik yang ada di tengah-tengah TC. Kita lihat ke pembahasannya ya. Jarak A ke TC itu adalah AP. Jadi titik ini kita misalkan P seperti itu ya. Siku-sikunya di mana? Di P. Jadi yang ditanya AP. Nah, AP ini. Terus dibayangin garis mana supaya dia segitiga siku-siku. AP dengan PC. Tarik satu garis lagi supaya siku-siku. Pasti ke AC seperti itu ya. Jadi AC adalah diagonal persegi.
Nah, karena sisinya 12, dia pasti 12 akar 2. Jadi AP, ya, ingat yang sisi miring yang diketahui. Berarti kalau sisi miring diketahui, teorema Pitagorasnya dikurang ya, bukan ditambah. Jadi akar dari AC kuadrat dikurang PC kuadrat. Masukkan nilai AC-nya. AC-nya berapa? 12 akar 2 kuadrat dikurang 6 akar 2 kuadrat. Kita selesaikan. Ya, 12 kali 12 ya, kuadrat itu 144, akar 2 kuadrat 2, 6 kuadrat 30. 6 kuadrat 36 semuanya ya dikalikan 2. Itu dalam kurung kalikan 2 sama aja. Jadi artinya akar dari 2 144 dikurangi 36 108. Terus kita selesaikan, itu 2 dikali 108, 108 itu artinya 3 dikali 3, 6. Jadi 2 kali 3 itu masih dalam tanda akar 6, yang bisa keluar akarnya itu 36. Jadi jawabannya 6 akar 6 ya. Jarak dari A ke TC adalah 6 akar 6 cm. Ya, seperti itu. Jadi mau dirubah bentuknya seperti apapun untuk konsepnya, pada jarak dari titik ke garis, itu yang pertama kita hubungkan, titik itu dihubungkan dengan garis, itu harus tegak lurus. Seperti itu ya. Terus kita lihat ke contoh 4. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Itu yang ditanya ya. Titik P itu adalah pertengahan FG. Misalkan P itu pertengahan FG. Jarak dari titik A ke garis DP adalah yang ditanyakan. Jadi kita lihat ke pembahasannya. Nah, kita lihat seperti ini. Kita keluarkan gambar yang ada di kubus ini berubah jadi seperti ini. Jadi DP ya yang ditanya ya, DP berapa nilai DP, cari garis lain supaya segitiga siku-siku. Inilah segitiga DGP itu ya, DGP. Jadi kalau dilihat di gambar ini jadinya DGP. Nah, kalau ibu gariskan itu seperti ini, nah dihubungkan. Terus, nah, kok miring ya? Seperti itu. Ini garis ini nih. Ya, lurus. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, kita yang ditanyakan jarak dari titik A ke DP. Garis DP tadi ya. A ke DP. Jadi, AQ. Kita lihat itu. AQ. Terus selanjutnya, ya, dihubungkan lagi A ke P. Jadi itu jadinya segitiga sama kaki DPA. Ya, kalau kita tarik, nah seperti itu, tarik R. Terus DP itu nilainya sama dengan D akar dari DG kuadrat ditambah GP kuadrat. Nah, DP itu ini kan siku-siku, DG ditambah GP, kita masukkan nilainya 6 akar 2 kuadrat ya, ditambah 3 kuadrat. Berapa nilainya? Jadi 72 dikali 9, 72 ditambah 9, itu 81. Akar dari 81 adalah 9 nih ya. Sama dengan akar 21. Akar 81 sama dengan 9 ya. Tuh. Terus kita lanjutkan ya tadi. Nah, DP sudah dapat nilainya tadi
9. Jadi yang ditanya luas segitiga ADP. Kita lihat luas segitiga ADP. Ini merupakan segitiga sama kaki ya. Jadi setengah alas kali tinggi ya. Setengah DP dikali AQ. Setengah DP dikali AQ. Ini ya. DP AQ. Jadi kita masukkan nilainya setengah dengan setengah itu bisa dibagi satu nilainya. DP itu 9 dikali AQ, DA-nya 6, PR-nya 6/2. Jadi kita kecilin lagi nilainya 6 ya. Nah, seperti itu. Jadi AQ-nya tinggal 4/2 seperti itu ya. Jadi jarak A ke DP adalah 4/2. Jadi seperti itu ya. Untuk hari ini, Bu akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.